Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi kinerja logistik Rumah Sakit Mawar berdasarkan pendekatan audit logistik rumah sakit. Audit logistik merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui apakah pengelolaan persediaan sudah berjalan secara efektif, efisien, dan mampu mendukung pelayanan pasien dengan baik. Evaluasi ini penting karena ketersediaan obat merupakan salah satu faktor yang menentukan mutu pelayanan rumah sakit. Apabila pengelolaan logistik tidak optimal, maka dapat terjadi kekosongan obat, pemborosan akibat obat kadaluarsa, maupun kesalahan data persediaan yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan pasien. Dalam analisis ini digunakan 4 indikator utama, yaitu stock out rate, inventory turnover ratio atau ITR, waste ratio, dan akurasi stok. Dan perkenalkan, saya Imelda Hasna Aprilia dengan NIM 108270414 dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Sebelum masuk ke hasil evaluasi, saya akan menjelaskan data yang digunakan. Berdasarkan data kasus, total permintaan obat selama periode evaluasi berjumlah 1.200 unit. Dari jumlah tersebut terdapat 36 unit permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Kemudian total distribusi obat keluar mencapai 240.000 tablet per tahun dengan stok awal dan stok akhir masing-masing sebesar 20.000 tablet. Nilai pembelian obat selama periode tersebut sebesar 2 miliar rupiah. Selain itu, ditemukan kerugian akibat obat kadaluarsa sebesar 50 juta rupiah dan obat rusak sebesar 10 juta rupiah. Pada kegiatan stok opname dilakukan pemeriksaan terhadap 300 item persediaan dan ditemukan 270 item yang sesuai dengan catatan sistem. Data inilah yang kemudian digunakan untuk menghitung indikator kinerja logistik rumah sakit. Indikator pertama adalah stock out rate. Indikator ini digunakan untuk mengetahui persentase permintaan obat yang tidak dapat dipenuhi oleh rumah sakit. Hasil perhitungan menunjukkan nilai stock out rate sebesar 3%, artinya dari setiap 100 permintaan obat, terdapat 3 permintaan yang tidak dapat dipenuhi. Jika dibandingkan dengan target rumah sakit yaitu 0%, maka hasil ini menunjukkan bahwa target belum tercapai. Temuan ini cukup serius karena rumah sakit idealnya tidak mengalami kekosongan obat, terutama untuk obat-obat vital. Apabila stok out terjadi, maka terapi pasien dapat tertunda, dokter tidak dapat memberikan pengobatan sesuai rencana, dan pada kondisi tertentu dapat meningkatkan resiko keselamatan pasien. Indikator kedua adalah Inventory Turnover Ratio atau ITR. ITR digunakan untuk mengetahui seberapa cepat persediaan berputar dalam 1 tahun. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai ITR sebesar 12 kali per tahun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan target rumah sakit yaitu 10 kali per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum persediaan rumah sakit berputar dengan baik dan tidak terlalu lama tersimpan di gudang. Dengan kata lain, penggunaan stok relatif efisien dan resiko penumpukan persediaan cukup rendah. Namun demikian, hasil ITR yang baik tidak selalu menunjukkan bahwa seluruh sistem logistik sudah optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya stock out yang terjadi pada beberapa item obat. Indikator ketiga adalah waste ratio. Waste ratio digunakan untuk mengukur tingkat kerugian akibat obat yang rusak maupun kadaluarsa. Dari hasil perhitungan diperoleh waste ratio sebesar 3%. Artinya dari setiap 100 rupiah nilai pembelian obat, terdapat kerugian sebesar 3 rupiah akibat obat yang tidak dapat digunakan. Jika dibandingkan dengan target rumah sakit yang kurang dari 2%, maka indikator ini belum memenuhi target. Temuan ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan persediaan khususnya terkait rotasi stok dan pemantauan masa kadaluarsa obat. Indikator terakhir adalah akurasi stok. Akurasi stok menunjukkan kesesuaian antara jumlah barang yang tercatat dalam sistem dengan jumlah fisik yang tersedia di gudang. Berdasarkan hasil stok opname, diperoleh nilai akurasi stok sebesar 90%. Nilai ini masih berada di bawah target rumah sakit, yaitu minimal 95%. Artinya, masih terdapat sekitar 10% item yang tidak sesuai antara data sistem dan kondisi fisik. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan kesalahan dalam perencanaan pengadaan dan distribusi, sehingga berpotensi memunculkan stock out maupun overstock.
Berdasarkan analisis gap, diketahui bahwa hanya indikator ITR yang berhasil mencapai target rumah sakit. Sementara itu, indikator stock out rate, loss ratio, dan akurasi stok masih belum memenuhi target. Hal yang menarik dari hasil evaluasi ini adalah meskipun ITR sudah mencapai 12 kali per tahun dan menunjukkan bahwa persediaan berputar dengan baik, rumah sakit masih mengalami stock out sebesar 3%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada jumlah stok secara keseluruhan, melainkan pada ketepatan pengelolaan item obat tertentu, terutama obat-obat vital. Dengan kata lain, stok yang berputar cepat belum tentu menjamin seluruh kebutuhan pasien dapat terpenuhi. Berdasarkan pendekatan audit logistik, terdapat beberapa akar penyebab yang dapat menjelaskan kondisi tersebut. Pertama, untuk masalah stock out, kemungkinan disebabkan oleh perencanaan kebutuhan obat yang belum akurat, belum adanya safety stock yang memadai, serta monitoring stok yang belum dilakukan secara optimal. Kedua, untuk waste ratio yang tinggi, kemungkinan terjadi karena metode FIFO belum diterapkan secara konsisten sehingga masih terdapat obat yang melewati masa kadaluarsa sebelum digunakan. Ketiga, rendahnya akurasi stok dapat disebabkan oleh keterlambatan pencatatan transaksi, ketidaksesuaian prosedur pencatatan, dan pelaksanaan stok off-name yang belum dilakukan secara rutin. Apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki, maka rumah sakit dapat menghadapi berbagai resiko. Dari sisi pelayanan, dapat terjadi keterlambatan terapi pasien dan menurunnya kepuasan pasien maupun tenaga medis. Dari sisi operasional, proses perencanaan dan pengadaan menjadi kurang efektif karena didasarkan pada data yang kurang akurat. Sedangkan dari sisi keuangan, rumah sakit berpotensi mengalami kerugian akibat meningkatnya jumlah obat rusak dan kadaluarsa. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga dapat mempengaruhi hasil audit, reputasi, serta akreditasi rumah sakit. Berdasarkan hasil audit, terdapat 3 rekomendasi utama yang disusun menggunakan prinsip SMART. Rekomendasi pertama, pengendalian stok out obat vital. Rekomendasi pertama adalah menyusun safety stock dan reorder point untuk seluruh obat vital. Safety stock berfungsi sebagai stok pengaman yang dapat digunakan ketika terjadi lonjakan kebutuhan atau keterlambatan pengadaan. Sedangkan reorder point digunakan sebagai batas minimal stok yang menandakan bahwa rumah sakit harus segera melakukan pemesanan ulang. Selain itu, perlu dilakukan monitoring stok secara mingguan, menggunakan dashboard persediaan sehingga obat yang mendekati batas minimum dapat terdeteksi. Melalui langkah ini, rumah sakit menargetkan penurunan stok out rate dari 3% menjadi 0% dalam waktu 3 bulan. Mengapa rekomendasi ini menjadi prioritas utama? Karena stok out memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pasien dan kontinuitas pelayanan. Rekomendasi kedua adalah memperkuat penerapan metode FIFO atau First Expired First Out. Artinya, obat yang memiliki masa kadaluarsa paling dekat harus digunakan terlebih dahulu sebelum obat dengan masa kadaluarsa yang lebih panjang. Untuk mendukung hal tersebut, rumah sakit perlu membuat SOP monitoring expired date setiap bulan dan melakukan pelabelan khusus pada obat yang akan segera kadaluarsa. Selain itu, apabila ditemukan stok berlebih yang berpotensi tidak habis digunakan, maka dapat dilakukan redistribusi ke unit lain yang memiliki tingkat penggunaan lebih tinggi. Melalui strategi tersebut, rumah sakit menargetkan penurunan waste ratio dari 3% menjadi kurang dari 2% dalam waktu 6 bulan. Rekomendasi ketiga adalah meningkatkan akurasi stok melalui perbaikan sistem pencatatan. Setiap transaksi keluar dan masuk barang harus dicatat pada hari yang sama sehingga tidak terjadi keterlambatan pembaruan data. Selain itu, rumah sakit perlu menerapkan cycle count atau pemeriksaan stok secara berkala setiap minggu pada item-item prioritas. Hasil pemeriksaan kemudian dibandingkan dengan data sistem untuk mengidentifikasi sumber ketidaksesuaian. Apabila langkah ini dilakukan secara konsisten, maka rumah sakit dapat meningkatkan akurasi stok dari 90% menjadi minimal 95% dalam waktu 3 bulan. Pada slide ini ditampilkan hasil penentuan prioritas rekomendasi menggunakan matriks dampak versus usaha atau impact versus effort matrix. Matriks ini digunakan untuk menentukan rekomendasi mana yang harus didahulukan berdasarkan dua aspek utama,
yaitu besarnya dampak yang dihasilkan terhadap kinerja logistik rumah sakit dan tingkat usaha atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Semakin besar dampak dan semakin kecil usaha yang diperlukan, maka rekomendasi tersebut menjadi prioritas yang lebih tinggi. Prioritas pertama adalah pengendalian stok out obat vital. Rekomendasi ini berada pada kuadran high impact, low effort, atau quick win. Hal ini karena dampaknya sangat besar terhadap rumah sakit, terutama dalam menjamin keselamatan pasien dan kontinuitas pelayanan. Apabila obat vital tidak tersedia, maka pelayanan pasien dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan resiko klinis yang serius. Sementara itu, upaya yang diperlukan relatif tidak terlalu besar, karena dapat dilakukan melalui perbaikan forecasting kebutuhan obat, penetapan safety stock, dan monitoring stok secara rutin. Oleh karena itu, rekomendasi ini menjadi prioritas utama yang harus segera dilakukan. Yang kedua adalah implementasi metode FIFO atau First Expired First Out serta pengendalian waste. Rekomendasi ini berada pada kategori high impact, medium effort, atau major project. Dampaknya cukup tinggi karena mampu mengurangi kerugian finansial akibat obat yang rusak maupun kadaluarsa. Namun, pelaksanaannya memerlukan usaha yang lebih besar dibandingkan prioritas pertama akan membutuhkan penyusunan SOP, pelatihan petugas, serta monitoring masa kadaluarsa secara berkala. Dengan penerapan FIFO yang konsisten, rumah sakit dapat meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dan menekan pemborosan ketersediaan. Rekomendasi ketiga adalah peningkatan akurasi stok. Rekomendasi ini berada pada kuadran high impact, high effort, atau long term improvement. Akurasi stok memiliki peran penting dalam menghasilkan data persediaan yang valid, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Namun, untuk mencapai akurasi stok yang tinggi diperlukan usaha yang lebih besar, seperti penerapan cycle count secara rutin, peningkatan kedisiplinan pencatatan, integrasi sistem informasi, serta pelaksanaan stok opname berkala. Karena membutuhkan perubahan proses kerja yang lebih kompleks, rekomendasi ini ditempatkan sebagai prioritas ketiga. Berdasarkan matriks ini, dapat disimpulkan bahwa fokus utama perbaikan logistik rumah sakit Mawar sebaiknya diawali dari pengendalian stock out obat vital karena memberikan dampak terbesar terhadap pelayanan pasien dengan kebutuhan sumber daya yang relatif lebih rendah. Setelah masalah ketersediaan obat terkendali, rumah sakit dapat melanjutkan upaya pengurangan waste melalui implementasi FIFO, kemudian memperkuat sistem pengendalian persediaan melalui peningkatan akurasi stok secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, perbaikan logistik dapat dilakukan secara bertahap namun tetap memberikan hasil yang optimal bagi rumah sakit. Sebagai kesimpulan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kinerja logistik rumah sakit Mawar masih memerlukan perbaikan pada aspek ketersediaan obat, pengendalian waste, dan akurasi inventory. Meskipun nilai ITR sudah menunjukkan hasil yang baik, masih ditemukan stock out, waste ratio yang tinggi, serta akurasi stok yang belum memenuhi target. Oleh karena itu, prioritas utama yang perlu segera dilakukan adalah pengendalian stock out obat vital karena memiliki dampak terbesar terhadap keselamatan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit. Dengan penerapan safety stock, metode FIFO, dan peningkatan akurasi pencatatan stok, diharapkan sistem logistik rumah sakit dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.